Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2022, perkenalkan, nama saya Septinus Waruhu. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Medan Angkatan 1 2022. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Moroe, Kabupaten Nias Barat, Kecamatan Moroe. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 2022 dengan materi relasi dan fungsi pada kelas 8. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini seperti biasa, kita akan memulai dengan berdoa. Siapa kira-kira yang mau memimpin kita dalam berdoa? Saya. Oke, banyak ya yang mau. Nah, sekarang Bapak persilakan untuk Nando dulu memimpin kita dalam doa. Untuk Nando silakan ke depan. Mari kita bersatu. Ya Tuhan, melaporkan kita dari surga surga kepada Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, silakan ke belakang. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan mengecek kehadiran anak-anak kami. Jadi kalau saya panggil nama nanti, tolong angkat tangan dan bilang Hadir. Oke, sekarang nama yang pertama Anastasia. Hadir Pak. Hadir. Almoteus. Hadir Pak. Lasius. Hadir Pak. Oke. Vidian. Hadir, Pak. Oke, hadir semua. Jadi tolong pada anak kami, tolong pertahankan kehadirannya karena sangat berpengaruh pada prestasimu. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme anak-anak kami, jadi mari kita menyanyikan lagu wajib. Untuk itu saya undang anak-anak kami untuk berdiri. Silakan duduk. Pertemuan kita pada hari ini tentu anak-anak kami bertanya, perlu apakah kita mempelajari materi hari ini, ya kan? Iya. Untuk itu, pernahkah anak-anak kami mendengar yang namanya makhluk sosial? Ya. Nah, makhluk sosial termasuk kita sendiri. Bagaimana proses yang namanya makhluk sosial, kehidupannya, ruang lingkup kehidupan makhluk sosial? Ya, bernapas, makan, betul, berkembang biak. Kita membutuhkan satu sama lain.
Yang membutuhkan. Kita juga membutuhkan hubungan satu sama lain. Jadi untuk itu nanti anak-anakku kita akan mempelajari di materi hari ini yang namanya hubungan tersebut. Ya, kata lainnya adalah relasi. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai relasi dan fungsi. Kita masuk pada bab baru. Sebelum kita masuk pada materi itu, pernah di kelas 7 kalau tidak salah kita sudah pernah mempelajari yang namanya materi himpunan. Ada yang masih ingat? Semua ingat ya materi himpunan? Nah, kalau memang ingat, siapa kira-kira di antara anak-anak kami yang masih paham dan mengerti yang namanya pengertian dari himpunan? Saya. Banyak rupanya ya yang masih ingat. Oke, sekarang kita kasih kesempatan buat Nando karena dia yang ini tadi cepat mengangkat tangan. Silakan Nando, apa pengertian dari himpunan? Pengertian himpunan adalah suatu kelompok yang terdefinisikan dengan jelas. Oke, ada lagi yang masih? Ada. Oke, silakan. Himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas. Benar. Ada lagi yang bisa menambahkan? Tidak, saya rasa semua sama ya. Jadi himpunan itu adalah suatu kelompok atau gabungan benda atau objek yang di sana terdefinisi dengan jelas. Kita dulu tepuk salut buat teman kita. Kita lupa tadi, ayo. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Di himpunan ada beberapa cara menyatakan himpunan, ada kan? Ada. Nah, siapa yang masih ingat cara menyatakan himpunan? Siapa yang pertama yang jawab lah? Bagaimana tata cara menyatakan himpunan? Oke, silakan Pandi. Dengan kata-kata. Dengan menggunakan kata-kata. Oke, silakan duduk. Benar sekali. Tepuk salut buat Pandi. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menyatakan himpunan? Oke, silakan. Siapa? Novis. Silakan Novis. Yaitu dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Ya, benar sekali. Dengan mendaftarkan anggota-anggota. Anggotanya. Anggota Novis. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, itu yang kedua. Kedua. Gimana yang ketiga cara menyatakan himpunan? Oke, silakan Nela. Oke, silakan duduk. Benar sekali. Tepuk salut buat Nela. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, jadi cara menyatakan himpunan itu ada tiga cara. Siapa yang ingat? Dengan menggunakan kata-kata. Kedua, ya. Yang ketiga, dalam bentuk notasi. Jadi tolong anak-anak kami semua ingat materi yang pernah kita pelajari karena akan berhubungan erat dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, di depan layar monitor ada beberapa kelompok. Itu artinya kita hari ini menggunakan kelompok. Untuk itu, lihat masing-masing kelompok, perhatikan teman-teman dan bentuk kelompok mulai sekarang. Tolong kursi meja ketika diangkat jangan sampai berbunyi. Oke, silakan buat kelompok. Semua sudah membentuk kelompok? Sudah. Ada kelompoknya masing-masing kan? Ada. Oke. Nah, tolong perhatikan. Kenapa kita membentuk kelompok hari ini? Karena kegiatan pembelajaran pada hari ini kita akan menggunakan LKPD. Nah, di dalam LKPD nanti ada beberapa kegiatan yang mestinya anak-anak kami harus kerjakan. Nah, mengerjakannya harus kerjasama dalam kelompok. Tolong nanti anak-anak kami agar berdiskusi dengan baik.
Baik. Bisa dilakukan nanti? Bisa. Nah, sebelum kita memulai ini kegiatan pada kelompok, tolong dengarkan. Selama pembelajaran nanti Bapak harapkan anak-anak kami jangan sampai ada yang keluar masuk. Nah, kalau memang ada urusan seperti mau ke WC atau mau beli jajan dulu, tolong ditahan. Kalau memang itu masih bisa dikondisikan. Bisa kan? Bisa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tolong jangan buat keributan di dalam kelas. Sudah dengar? Sudah. Oke. Kalau memang sudah dengar, maka kita akan lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, nih, setelah mengamati ilustrasi pada LKPD, siswa dapat menganalisis relasi antara dua himpunan dengan teliti. Yang pertama. Yang kedua, setelah mengamati ilustrasi pada LKPD, siswa dapat menyatakan bentuk relasi dengan kata-kata dengan teliti. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi, siswa dapat menyatakan bentuk relasi dengan diagram panah dengan teliti. Yang keempat, setelah melakukan diskusi, siswa dapat menyatakan himpunan pasangan berurutan dengan teliti. Yang kelima adalah setelah melakukan diskusi, siswa dapat menggunakan konsep relasi, menyelesaikan masalah berkaitan relasi antara dua himpunan dengan benar. Nah, makanya materi kita hari ini adalah memang masuk kita pada bab yaitu relasi dan fungsi, tapi kita hari ini lebih fokus dulu membahas relasi. Yang mencakup, yang pertama adalah pengertian relasi, yang kedua bagaimana cara menyatakan relasi dengan menggunakan kata-kata, yang ketiga adalah bagaimana cara menyatakan relasi dengan menggunakan diagram panah dan menyatakan relasi dengan pasangan berurutan. Jadi diharapkan nanti setelah pembelajaran hari ini anak-anak kami dapat menguasai tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Bisa? Bisa. Bapak akan membagikan LKPD seperti yang Bapak bilang tadi bahwa pembelajaran hari ini akan menggunakan LKPD. Kelompok 1, kelompok 2. Selain LKPD, kita juga menggunakan atau Bapak akan membagikan nanti yang namanya kartu relasi. Ya, langkah-langkahnya nanti ada di LKPD. Oke, sebelum memulai anak-anak kami kerjakan dulu LKPD, langkah bagusnya semua peralatan dikeluarkan. Keluarkan semua alat buku tulisnya karena kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Sudah? Sudah. Tolong buka halaman pertama pada LKPD anak-anak kami. Sudah? Nah, perhatikan dulu ini semua. Untuk kita mengerti apa itu pengertian dari relasi, jadi Bapak suruh untuk membuka halaman pertama di LKPD. Nah, tolong baca dulu. Baca LKPD-nya. Ilustrasi satu. Insinyur Haji Joko Widodo lahir tanggal 21 Juni 1961 atau lebih akrabnya disapa Jokowi adalah Presiden Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Sebelumnya, Jokowi pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nah, kalau ada juga anak-anak kami yang melihat PowerPoint boleh ya ini. Sebelumnya ia adalah wali kota Surakarta sejak 28 Juli maksud saya 2005 hingga 1 Oktober 2012. Joko Widodo berasal dari keluarga sederhana
Bahkan rumahnya pernah digusur sebanyak 3 kali ketika dia masih kecil. Tetapi ia mampu menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Setelah lulus, dia menekuni profesi sebagai pengusaha mebel. Kalian tahu apa itu pengusaha mebel? Tidak. Nah, kalian cari tahu nanti di rumah apa itu pengusaha mebel ya. Itu namanya juga bisa dikatakan seperti pekerjaan kasar, ya. Nah, Bapak Jokowi menikah dengan Ibu Iriana karena 3 orang anak dan 4 orang cucu. Nah, tentu kita kenal ya wujud Pak Jokowi. Ini fotonya. Apakah ada yang kenal sebelumnya istrinya? Nah, ini fotonya di depan. Atau ada juga di LKPD. Ya. Nah, dari ilustrasi ini, dari ilustrasi atau kalimat di atas ini, kita bisa misalkan himpunan A adalah apa ini ya? Anak dari Joko Widodo, ya. Artinya anak dari anaknya tadi kan 3 orang. Jadi kita misalkan itu sebagai himpunan A. Maka dapat dituliskan himpunannya A, yaitu A, Gibran, Kahiyang, Kahesa. Selanjutnya, jika kita misalkan himpunan B adalah cucu dan cucu dari. Berapa orang cucunya tadi? Ada 4 orang. Maka dapat dituliskan himpunan B yaitu Jan Etes, Sedang Mira, Lah Lembah Mana, dan Alnat. Ya. Berdasarkan hal tersebut dapat kita ketahui himpunan B memiliki relasi orang tua dari himpunan A. Jadi kata orang tua dari merupakan relasi yang menghubungkan himpunan A dengan himpunan B. Jadi ada relasi, ada hubungan. Apa hubungannya? Yaitu orang tua dari. Nah, sampai di sana dulu ada pertanyaan, silakan. Sebelum kita mengerjakan masalah satu-satu pada LKPD, ada kira-kira? Tidak ada? Tidak. Kalau memang tidak ada, kalau kita perhatikan ini kan Pak Joko Widodo, sosok seorang yang bisa kita teladani. Nah, kita tidak jauh beda sebenarnya kehidupan kita seperti Pak Jokowi ini. Dia berapa kali digusur? Ada sebanyak 3 kali. Nah, kalau kita berpikir digusur itu kan pasti tidak memiliki biaya hidup untuk bertahan di rumah, mungkin itu kontrak. Tetapi walaupun kehidupannya bisa kita katakan sederhana, bisa mewujudkan lulus pada universitas. Nah, kenapa Bapak memberikan ilustrasi demikian? Biar anak-anak kami yang ada di tempat ini sekarang bermotivasi dengan melihat sosok Pak Jokowi. Kalau kayak kita lihat sekarang kan Pak Jokowi itu sudah jadi presiden, tapi latar belakang kehidupannya ya tidak jauh beda dengan kehidupan kita sekarang. Jadi untuk itu anak-anak kami jangan berkecil hati. Kita juga bisa mewujudkan impian kita, menggapai cita-cita kita kalau kita bisa meneladani Pak Jokowi, yaitu harus jujur, teladan, apa lagi? Ya, belajar dan konsisten dalam mencapai impian. Jadi saya harapkan ketika anak-anak kami membahas atau membaca ilustrasi di depan ini, agar anak-anak kami dapat giat lagi dalam belajar. Bisa? Bisa. Oke, sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Bapak akan kasih waktu selama 20 menit dihitung mulai saya putarkan video ini. Nah, sebelumnya dulu saya tanya, ketika saya putarkan nanti video kan ada suara, apakah anak-anak kami tidak terganggu? Iya. Nyaman dalam mengerjakan LKPD nanti? Nyaman. Jadi tidak ada masalah ya?
Disilakan. Sudah dengar ke masing-masing kelompok? Sudah. Ya, tolong dibagi ininya ya, kerjaan. Ada kendala? Mula-mula dulu kan buat nama himpunan ini apa? Ini himpunan apa? Apa? Pernyataan yang pertama. Ini suka mie goreng, tetapi kali ini dia memesan. Nah, apa dulu relasi yang menghubungkan di zona paham? Apa nama relasinya? Ya, memesan buat terus dia lebih jelas. Ya, caranya tinggal tulis saja di depan. Seharusnya ya, tulis saja di stop, tulis sama aja di penting. Salam Bapak juga teman. Nah, untuk membantu anak-anak kami lagi dalam mengerjakan LKPD kan Bapak tadi sudah berikan bahan ajar ya kan? Iya. Jadi tolong anak-anak kami buka bahan ajar dan ada juga di buku cetak. Tinggal 10 menit lagi. Iya dibuat. Dan apa? Nah, sekarang daftarkan lagi dengan soal nomor 1 dan 2 dan masalah 1 4. Mana? Apa yang soal nomor 1? Ini kan. Jadi bagaimana mendaftarkan himpunan aman dan himpunan akhir-akhir di sini? Menurut kamu? Nah ini berarti kamu letakkan di sini. Himpunan A apa? Jakarta, koma, Surabaya, koma. Nah, himpunan B-nya mana? Ini. 1 detik. Jadi tolong anak-anak kami untuk melihat hasil kerjanya difinishkan. Atau ada yang belum sih? Siap. Dan kamu sudah harus memilih siapa temanmu yang menjadi penyaji di depan. Sudah dengar itu semua? Sudah dengar itu semua? Kenapa pada dia? Semangatlah. Oke, sudah selesai waktunya. Apakah bisa sekarang kita tampilkan kelompok? Bisa. Siapa kira-kira yang mau tampil pertama untuk menyajikan hasil diskusinya? Bagaimana kira-kira kelompok 1 bisa? Bisa. Sekarang kita tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Waktu dan kesempatan disilakan. Baik, sebelum kami mempresentasikan diskusi kami, lalu kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang ada berikan kepada kami kelompok 1. Baik, langsung saja. Pada LKPD ada beberapa masalah. Masalah pada halaman nomor 3 yaitu masalah 1.1. Abdi baru saja menjadi pemenang perlombaan Orang Solo di kecamatannya. Untuk merayakannya, ia mengajak teman-temannya yaitu Kini, Sarupati, Carlos, dan Diwi pergi ke warung mie atau rumah makan. Menu yang disediakan adalah mie sop, mie goreng, mie kuah, mie ayam bakso, mie ayam, mie bakso, dan bakso kosong. Dari menu tersebut ternyata tiap-tiap anak tidak sama menu favoritnya. Nah, di sini kami telah menyatakannya dalam bentuk relasi, yaitu Kimbi memesan mie sop bakso, Diwi memesan mie goreng, Carlos memesan mie sop bakso, dan Sarupati mie ayam. Nah, pada masalah 1.4 yang dibahas himpunan A yaitu nama-nama ibu kota. Himpunan B-nya? Himpunan B, Nama daerah. nama-nama daerahnya. Jadi Jakarta yaitu ibu kota dari DKI Jakarta, Surabaya ibu kota dari Jawa Timur, Semarang ibu kota dari Jawa Tengah, Bandung ibu kota dari Jawa Barat.
rasanya manis, cabai rasanya pedas, merica rasanya pedas, garam rasanya asin. Jadi relasi di atas menghubungkan himpunan di sisi kiri dengan himpunan di sisi kanan. Nah, di sini kami telah mendaftarkannya dari himpunan-himpunan soal nomor 1 dan soal nomor 2 pada masalah 1.4. Jadi hasil diskusi kami pada soal nomor 1, himpunan A yaitu Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, dan himpunan B-nya yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Nah, pada soal nomor 2 hasil diskusi kami, himpunan A-nya yaitu gula, cabai, merica, garam, dan himpunan B-nya yaitu manis, pedas, dan asin. Jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu relasi adalah suatu aturan yang menyatakan hubungan antara dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Contohnya kumpulan hewan berkaki dua, misalnya bebek, ayam, titik, burung nuri, dan kumpulan nama-nama hari, misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Demikianlah hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Oke, kira-kira dari hasil penyajian dari teman kelompok 1, adakah yang mau ditanyakan? Nah, cara mewujudkan atau menciptakan suatu pertanyaan, bandingkan hasil apa yang sudah kamu kerjakan di kelompokmu dengan apa yang sudah ditampilkan kelompok 1. Perhatikan, kalau ada perbedaan tentu bisa kita tanyakan. Ayo, kelompok ini ada, kelompok ini ada, tanyakan saja. Salah benar mempertanyakan sesuatu tidak masalah. Oke, mungkin baru nanti ada pertanyaan kalau memang ada beberapa kelompok lagi yang mau tampil. Cuman tolong perhatikan ini semua. Saya perhatikan tidak ada yang salah yang mereka kerjakan, ya. Hanya saja ada beberapa yang belum lengkap. Jadi Bapak dulu mau memperbaiki, atau nanti Bapak lupa ketika semua sudah kelompok masuk. Yang pertama, perhatikan ini. Boleh saya minta sampai dulu ya. Nah, kalau kita perhatikan di tabel, seharusnya pasangan apa tadi? Relasinya dulu dari himpunan A ke B. Itu kelipatan dari, berarti 4 kelipatan dari 2, 6 kelipatan dari 3. Nah, kalau kita baca di tabel, 2 kelipatan dari 2, apa itu benar? Salah. 4 kelipatan dari 3? Salah. 6 kelipatan dari 4? Salah juga. Jadi, hanya itu yang Bapak koreksi di kelompok 1. Begitu juga di kelompok yang lain, kalau memang ada yang salah langsung diperbaiki. Berikutnya, khusus di masalah 1.4 di halaman terakhir di kelompok 1, ada beberapa anggota dalam himpunan yang dituliskan berulang. Nah, seharusnya di kelas 7 ketika kita menuliskan anggota-anggotanya di dalam kelompok, maka tidak boleh berulang, cukup satu saja. Jadi coba perhatikan ini. Ada berulang pedas. Jadi lain kali jangan berulang. Cukup manis, pedas sama asin saja yang ditulis. Sudah dengar? Sudah. Oke. Jadi relasi adalah aturan menyatakan hubungan antara dua himpunan A, aturan himpunan A ke himpunan B. Ini benar. Contohnya, kumpulan hewan berkaki 2, kumpulan nama-nama hari, kumpulan nama-nama hari, kumpulan hewan berkaki 2 yang benar, kumpulan nama-nama hari. Jadi ini daftar anggotanya, ya benar semua. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang kita berikan kesempatan untuk kelompok lain untuk menyajikan. Siapa kira-kira yang mau tinggal ke kelompok lagi?
Satu kelompok lagi kita majukan di depan. Jadi kami dapat membuat diagram panah seperti ini. Relasi yang dapat kami ambil di sini yaitu setengah dari. Maka setelah kami membuat dalam diagram panah, kami dapat menyajikannya dalam bentuk tabel. Tabelnya seperti ini: 2/2 dari 4, 3/2 dari 6, 4/2 dari 8, dan 5/2 dari 10. Sudah kalian dengar apa yang disajikan kelompok 2? Sudah. Sangat cukup menarik, bukan? Iya. Nah, jadi dengan penjelasan panjang lebar dari kelompok 2, tentu dari kelompok yang lain ada yang ingin ditanyakan. Jadi kalau memang ada, disilakan. Ayo. Ada? Sepertinya kelompok 3 mau mempertanyakan. Ayo, benar salah tanyakan saja. Ajar terus. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, mungkin Bapak berbalik bertanya. Coba perhatikan. Di halaman terakhir ini dulu. Kita fokus yang dikerjakan kelompok 2. Yang barusan Bapak beritahu tadi di kelompok 1 kira-kira bagian mana? Bagian mana? Tolong perhatikan dulu. Ini. Dari sini. Bagian mana? Yang baru? Ya, bagian B. Jadi ketika kita mendaftarkan anggota-anggota himpunan, maka tidak diperbolehkan untuk mengulang. Coba perhatikan, ada yang mengulang? Ada. Pedas. Ya. Diingat itu, ingat selalu, maka ini dihapus saja. Begitu cara mendaftarkan anggota. Nah, setelah kita membahas tadi kegiatan yang ada di LKPD, maka kita mengerti apa itu pengertian dari relasi. Kita baca sama-sama. Relasi itu adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah Sebuah aturan yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, yang perlu diingat selalu adalah sebuah aturan. Ada aturan khusus yang menghubungkan himpunan A dengan himpunan B. Tolong perhatikan ini. Nah, aturan apa yang menghubungkan anggota himpunan pertama dengan anggota himpunan kedua adalah kata atau memesan. Jadi itu yang menghubungkannya dari himpunan A ke himpunan B. Sudah jelas? Sudah. Oke, kita lanjutkan. Nah, menyatakan relasi. Tadi yang pertama adalah menyatakan dengan kata-kata. Bagaimana menyatakan dengan kata-kata? Ada tadi yang Bapak fotokan, yaitu membaca Loren. Surabaya ibu kota dari Jawa Timur. Ya, Surabaya ibu kota dari Jawa Timur. Dan selanjutnya, itulah salah satu contoh relasi dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Yang kedua, yaitu menggunakan diagram panah. Bagaimana bentuk wujudnya? Ya, seperti ini. Dan yang ketiga adalah pasangan berurutan. Nah, wujud-wujud ada beberapa yang ingin Bapak sampaikan pada pembelajaran yang terjadi hari ini. Yang pertama tadi, Bapak melihat ada di antara anak-anak kami di dalam diskusi yang kurang antusias dalam mengerjakan LKPD. Jadi lain kali untuk kedepannya tolong seantusias mungkin diskusi bersama teman-teman. Terus kedua, dalam mengerjakan LKPD banyak yang tidak ingin bertanya walaupun mengalami kendala. Tiba saatnya Bapak mendekat baru ada pertanyaan. Tidak boleh seperti itu ya. Untuk kedepannya. Berikutnya, kalau ada diskusi presentasi di depan, kelompok lain wajib bertanya. Bisa? Bisa. Nah,
Kira-kira bagaimana cara supaya anak-anak kami bisa bertanya? Apa alasannya dulu? Kenapa malu bertanya? Takut salah? Tidak apa-apa salah. Ya, tidak apa-apa salah. Salah benar itu makanya kita belajar. Kalau memang benar semua, untuk apa kita sekolah? Inilah fungsi kita ke sekolah dalam memperbaiki hal-hal yang salah. Nah, dari apa yang Bapak ajarin hari ini, kira-kira ada yang dikurang, maksudnya adakah hal-hal yang kurang disukai anak kami? Tidak. Tidak ada? Tidak. Betul? Betul. Nah, jangan asal di mulut, ya, di hati juga harus dirasakan kalau memang betul. Nah, berikutnya, bagaimana perasaan anak-anak kami setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Suka dengan kegiatan kelompok? Suka. Kegiatan mengerjakan LKPD? Suka. Suka, maka akan kita lanjutkan kegiatan seperti ini untuk ke depan dan Bapak coba untuk kembangkan lagi. Nah, sekarang kuis. Bapak akan bagikan soal melihat sejauh mana anak-anak kami menguasai materi hari ini. Bisa? Bisa. Kerjakan di selembar kertas. Jangan lupa nanti tulis nama dan kelas. Berapa lagi nih? Sama nanti di LKPD juga diserahkan ya. Waktu mau habis, jangan lupa tulis nama ya. Oke, dikumpulkan bersamaan dengan LKPD masing-masing kelompok. Semua sudah mengumpulkan? Sudah. Untuk materi berikutnya, yaitu menyatakan relasi menggunakan tabel, diagram kartesius, serta materi tentang membedakan relasi dan bukan relasi. Jadi materi minggu depan ini adalah lanjutan dari materi hari ini. Nah, sekian mungkin pertemuan kita hari ini. Jadi Bapak sarankan untuk anak-anak kami terus belajar di rumah. Apa yang masih kurang dirasakan hari ini, maka anak-anak kami perlu belajar lebih mendalam di rumah. Berikutnya ada tugas yang Bapak suruh di rumah untuk dikerjakan. Tolong buka buku halaman 86. Soal nomor 1 sampai 5 saja dulu dikerjakan. Sudah dengar? Sudah. Di depan wajib diserahkan buku tugas. Karena memang sudah berakhir pertemuan kita hari ini, maka sekarang kita berdoa. Siapa kira-kira yang mau? Mari kita bernyanyi dengan judul Epiaya, 3 Epiaya. Epiaya, Epiaya, aku senang jadi anak Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang surga, ya Tuhan, inilah doa yang singkat ini kami panjatkan melalui perkataan anakmu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Baik, silakan dulu. Terima kasih buat Pandi dan Nela. Itu saja mungkin pertemuan kita hari ini. Selamat siang, ya Aho. Ya